Beralih ke informasi lain, pemirsa, pembangunan mega proyek kereta cepat terus menuai kontroversi. Protes kali ini datang dari warga di kawasan Halim, Jakarta Timur, yang mengaku belum menerima sosialisasi pembangunan jalur kereta cepat. Pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai kontroversi dari berbagai pihak. Protes kali ini dilayangkan warga di kawasan Halim, Jakarta Timur. Sesuai izin trase dari Kementerian Perhubungan, jalur kereta cepat memang akan dimulai dari kawasan Halim dan berakhir di Tegaluar, Bandung dengan total rute sepanjang 142 km. Namun warga yang tinggal di kawasan Halim mengaku belum menerima sosialisasi dari pemerintah terkait pembangunan jalur kereta cepat. Kalau untuk saat ini saya kira saya belum, sebagai warga masyarakat saya belum setuju karena masih banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu kita perbaiki. Kalau menurut saya sebenarnya bagus, tapi melihat kondisi sekarang nih, ya kan, dengan apa istilahnya perekonomian sekarang ini, itu kayaknya belum pantas lah Mbak untuk kereta api cepat Mbak. Meski peletakan batu pertama sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, namun hingga saat ini konstruksi proyek kereta cepat belum dimulai karena sejumlah syarat belum dipenuhi konsorsium BUMN Tiongkok PT KCIC. Setelah perizinan tuntas, mega proyek kereta cepat ini akan dikebut hingga akhir tahun 2018 dan diperkirakan dapat beroperasi pada awal tahun 2019. Megalatu Hilman Prayitno, MNC Media melaporkan. Dan pemirsa, rekan Rianka Putra akan menjelaskan seluk-beluk mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berikut penjelasannya untuk Anda. Pemirsa, salah satu alasan mengapa mega proyek kereta cepat diserahkan kepada pihak swasta adalah karena jarak tempuh yang pendek. Karena pada proyek pertama kereta cepat antara Jakarta-Bandung ini hanya sepanjang 150 km. Dan itu artinya jarak antara Jakarta dan Bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu 36 menit dengan kecepatan kereta cepat yang bisa mencapai 400 km per jam. Dan pada kereta cepat ini akan terdiri dari 8 buah gerbong. Saat jam-jam sibuk sekalipun akan dapat menampung sekitar 1.000 penumpang. Dan dengan jarak 150 km ini nantinya akan dibangun 4 buah stasiun transit. Pertama, pemirsa, akan perjalanan dimulai dari stasiun Halim, lalu ke stasiun Karawang, Walini, Tegaluar, dan sampailah Anda ke Bandung. Dan jarak-jarak antara 4 stasiun transit ini hanya sekitar 30 km. Dan dengan begitu artinya jarak setiap stasiun akan ditempuh dalam waktu 8 menit saja. Dan di antara tawaran proyek kereta cepat dari Tiongkok dan Jepang, pemerintah telah menjatuhkan pilihan pada kereta cepat dari Tiongkok. Karena proyek dari Tiongkok ini dinilai memiliki nilai investasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dan ada sejumlah hal yang menguntungkan lainnya seperti 25% modal merupakan modal bersama konsorsium BUMN lokal dan juga pihak Tiongkok. Sedangkan 75% sisanya merupakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahunnya. Dan pembangunan proyek telah dimulai pada bulan Januari 2016 lalu. Dan kini yang menjadi kekhawatiran adalah penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL proyek kereta cepat ini karena dinilai terburu-buru dan masih ada beberapa aspek yang belum diperhatikan seperti di mana wilayah potensi gempa, lalu juga di mana wilayah yang akan menjadi resapan air, dan juga di mana wilayah yang masih rawan longsor. Karena yang kita ketahui, wilayah Jawa Barat di bagian selatan seperti di Walini, yang akan menjadi salah satu tempat di mana stasiun didirikan, masih rawan longsor hingga saat ini. Selain itu, jalur rel kereta juga nantinya akan melewati daerah resapan air Jatiluhur, yang dikhawatirkan dapat mengganggu suplai air ke Waduk Jatiluhur nantinya. Dan meski seremoni peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, namun hingga saat ini konstruksi proyek kereta cepat belum juga dimulai karena masih ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi oleh pihak Tiongkok, yakni PT KCIC. Dan pemerintah masih belum sepakat dengan beberapa poin seperti perjanjian konsesi atau perjanjian penyelenggaraan izin usaha dan izin pembangunan. Pasalnya kini pihak konsorsium Tiongkok justru meminta hak eksklusif untuk memonopoli agar menjadi satu-satunya pihak yang dapat melayani jalur Jakarta-Bandung ini. Dan yang lebih mengecewakan adalah tak seperti perjanjian sebelumnya, kini Tiongkok juga meminta jaminan pembiayaan dari pemerintah jika proyek kereta cepat ini gagal. Dan itu artinya, lagi-lagi APBN menjadi tumbal dari mega proyek ini.